Oh ya, Bapak ini Kumantun, gitu Bapak. Gadis Melayu menjulur kain di tebing-tebing apa yang berbaris. Bapak bernama Raja Zainuddin, orangnya tak ganteng tapi manis. Jadi keseharian Bapak ini bekerja di museum sebagai guide lokal di museum. Jadi guide lokal di dalam museum Batam Raja Zainuddin. penjaga gitu Pak. Ya, kalau guide itu menjelaskan, memaparkan tentang barang-barang koleksi, tentang barang-barang sejarah kepada pengunjung bagi yang membutuhkan. Dan di sini kami membuka pertanyaan Pak. Bisakah Bapak menjelaskan secara singkat itu apa itu Pak, tradisi kenduri dan masyarakat Melayu itu gimana Pak? Kalau kenduri sendiri itu penerjemahan daripada kenduri, pemahaman tentang kenduri itu. Kenduri itu jamuan makan. Kenduri itu jamuan makan. Jadi jamuan makan ini yang sifatnya menjemput orang banyak, kemudian dari yang punya hajatnya itu, yang membuat jamuan itu berniat bersedekah dan bersilaturahmi. Jadi jangan salah paham. Bukan kenduri itu satu ritual yang dibuat untuk memuja-muja sesuatu, tidak. Jadi banyak kesalahpahaman di masyarakat ini seperti itu. Pemahaman tentang kenduri itu sendiri mereka tidak paham. Jadi yang dimaksud yang dipahamkan kenduri orang Melayu ini suatu pemahaman tentang jamuan makan sebetulnya. Nah, dalam hal jamuan makan ini yang buat kenduri itu berniat sedekah. Nah, itu yang membuat kenduri tradisi Melayu tidak menyalah daripada ajaran agama Islam. Bersedekah itu kan disuruh, diperintah. Sebaik-baik ibadah adalah sedekah. Nah itu, jadi patut orang Melayu kenduri itu orangnya bersedekah. Bersedekah dengan jamuan makan, itu dikatakan kenduri. Itu pemahaman secara ini ya. Dan mungkin yang kedua Pak, bisa kau jelaskan apakah tradisi ini masih dikenal oleh masyarakat Batam masa kini? Jadi kalau pertanyaan tadi, kalau untuk masyarakat Batam itu secara umum, Mas. Tapi kalau untuk masyarakat Melayu Batam, ini dari dulu sampai sekarang masih dipertahankan. Nah, jadi yang namanya adat itu ada 4. Ada adat beradat, ada adat istiadat, ada adat yang diadatkan. Gitu. Jadi yang dikatakan adat beradat itu yang tidak boleh diganggu, tidak boleh diotak-atik, itu yang sesuai dengan adat bersendikan syarak. Artinya adat yang sesuai dengan syariat Islam, itu yang tidak boleh diotak-atik. Tapi kalau adat yang diadatkan itu berdasarkan kesepakatan sama-sama tokoh-tokoh masyarakat Melayu. Misalnya yang tadinya dalam hal kenduri, jamuan makan itu kan kita biasa melaksanakan doa ya. Nah dulu dipakai itu ada macam tempat yang ini, ditaruh tanah, ditaruh minyak. Karena itu dalilnya dalilnya orang dulu itu sesungguhnya Allah itu suka kepada yang wangi-wangi. Kan begitu. Jadi bukan kita kemudian itu untuk memuja jin. Nah itu kan filosofi orang yang salah, pendapat orang yang salah. Sehingga ini bid'ah, itu bid'ah. Tapi zaman sekarang kan tidak digunakan lagi yang pakai minyak. Kalau dulu orang mau kenduri itu ada jamuan makan itu dia ada ininya, ada tepak baranya, ditaruh minyak supaya ruangan berwangi. Itu dalilnya itu saya sampaikan tadi ya. Sebenarnya Allah itu suka kepada yang wangi-wangi begitu. Nah zaman sekarang itu kan tidak ada lagi, karena itu termasuk kepada adat yang diadatkan. Artinya kesepakatan ini kita hilangkan untuk menghindari fitnah. Kalau masyarakat Batam tadi menyeluruh, tapi kalau masyarakat Melayu dari dulu ke sekarang masih dipertahankan. Bagaimana sejarah munculnya tradisi ini kenduri ini dan budaya Melayu itu gimana Pak? Kalau awal munculnya itu sebetulnya kalau dilihat tuh, kalau kita kaitkan dengan kenduri dengan awalnya masuk Islam, jadi kenduri itu zaman dulu kan orang memang kalau di zaman Sunan Kalijaga tuh untuk mendekati dalam menyebarkan agama Islam kan melakukan pendekatan. Jam dari sebelum masuk Islamnya kan mereka selalu mengadakan puji-pujian melalui makanan-makanan tadi. Itu yang saya katakan di awal yang salah. Nah, namun supaya ilmu tablik itu kan dia mengimbangi supaya ini bisa masuk Islam ini. Nah, sehingga sejarah awal itu seperti itu. Jadi masuk
tetap kenduri, tapi pelaksanaan itu ritualnya itu beda. Kalau yang tadinya pemujaan kepada kubur, kepada jin, kepada apa, tapi ini bawa di situ zikir, al-fatihah. Tapi ini sehingga sampai saya ini menjadikan satu adat istiadat. Pada zaman dulu tuh mau dihilangkan sebenarnya, tapi kan supaya bisa menyesuaikan Islam itu bisa masuk di dalam masyarakat itu, nah sehingga itu tidak dihilangkan, tapi ritualnya dirubah yang mengikut kepada ajaran agama Islam. Nah, itu secara awalnya itu di zaman awalnya tuh di awal masuknya Islam itu ini menyesuaikan dulu. Terus mungkin dari mana Pak tradisi ini berasal? Terus apakah murni dari adat umat Islam itu? Kalau ini ya tentunya ada pengaruh Islam. Kalau untuk ritual kan yang tadinya saya katakan tadi, yang tadinya makanan itu disediakan di waring, di sini, ya. Tapi dari ritual itu sudah berubah, tidak kepada kesimpulan cuma kembali kepada Allah untuk menyesuaikan supaya adat ini tetap dijaga, tapi adat yang sesuai dengan syariat Islam. Itulah katanya tuh adat bersediakan syarat ini seperti itu. Jadi adat itu bersediakan syarat itu syariat Islam, syariat agama Islam. Nah, kalau awal mulanya dari mulanya masuk Islam, tapi ritualnya berubah gitu ya. Nah, kalau kenduri itu sendiri itu zaman makan itu dari zaman dulu, zaman nenek moyang. Zaman orang syukuran, zaman makan gitu. Dari Islam Pak. Nah, nilai Islam di sini, nilai Islam apa saja Pak yang terkandung dalam pelaksanaan kenduri itu? Nah, kalau nilai Islam yang terkandung di dalam kenduri itu, pertama sekali untuk yang pembuat kendurinya itu sedekah. Nah, sedekah itu kan bagian ibadah. Disitulah letak nilai Islamnya. Sesungguhnya sebaik-baiknya ibadah itu sedekah. Karena orang yang sudah mati pun begitu dia kalau bisa dia hidupkan kembali, ini cerita Ustaz kan, dia akan hidup kembali, dia akan sedekahkan semua harta yang dia begitu. Sesungguhnya sedekah itu yang terbaik, sedekah ibadah yang terbaik sedekah. Nah, di situ letak nilai Islam dalam kenduri itu untuk yang punya hajat, yang membuat kenduri. Kalau untuk yang datang, yang dijemput kenduri itu yang datang, nah itu satu nilai ibadahnya satu dia menjemputkan tuan rumah. Yang kedua, dia tentunya melaksanakan ritual atau pelaksanaan yang sesuai dengan syariat Islam, tentunya berupa ibadah dan mendapat pahala. Yang seperti itu mesti dipahami dulu lah. Intinya orang yang banyak tak tertipu, orang yang menyalahkan itu orang yang tak paham tentang kenduri itu sendiri. Dianggapnya kenduri itu ngumpul ramai, makan, mubazir, terus kenduri arwah, bertentangan. Orang sudah ditimbang musibah, kita datang ke duri baca tahlil menyusahkan waktu katanya, menyiapkan makan dengan bertentangan dengan syariat Islam katanya. Tapi kalau kita beranggapan yang punya rumah mengundang, berarti dia punya hajat. Tapi kalau dia tidak mampu kan tidak ada hal juga salah di syariat Islam. Dia tidak mampu nak mengundang orang, dia bisa panggil pak imamnya saja. Namun itu tetap dia buat karena dia zaman sekarang kan tidak semuanya orang bisa mengirimkan doa itu, paham tentang mengirimkan doa itu. Nah, butuhnya untuk tokoh agama. Walaupun cuma tokoh agamanya tidak dijemput makan goreng pisang sepilih, tak ada masalah. Nah, namun orang Melayu tetap dia buat walaupun sendiri. Karena beranggapan itu bagian daripada adat. Nasi. Setelah nasi barulah ini menggunakan ini talam atau dulang namanya. 4 menghidangkan makanan. Dalam satu ini 4 sampai 5 orang. Di sini tempat lauk-lauknya aja dihidangkan. Nah, itu belum lagi cara menghidangkannya, tidak boleh langsung kayak gini lalu tak sopan. Ada caranya. Orang Melayu itu penuh dengan tata tertib dan kesopanan. Maaf. Nah, ini masih bisa. Kalau kendurinya lain lagi, kenduri ikan. Selamat pagi, saya memakai saya dulu. Nama saya Fajar Panggil. Pekerjaan di yang budaya dan wisata di bawah kebudayaan dan di bawah seksi cagar budaya dan keisian. Maksud juga kesenian.
Pertanyaan pertama itu, bagaimana pandangan Bapak terhadap kelestarian kenduri saat ini? Ya, kita belum merasa prioritas. Kenduri ini dia kan semacam pembacaan doa, membaca bulan juga ada satu wah. Itulah adalah itu masih dilakukan di masyarakat Batam. Nah, kenduri ini dibungkus dalam keseluruhan semua. Bagaimana generasi muda sekarang memaknai kerajaan suci Indonesia itu? Ya kalau pemuda, jadi tidak boleh pemuda. Adalah ya. Itu kedepannya itu bekerja sama. Itu sangat dihargai. Selain ini dia kalau nilai depan masyarakat saya menjadi dan pendidikan lebih bahaya nih tampilan negara ya paling sering kita lihat semoga sehingga persembahan itu silakan yang untuk tawala sebagai sementara dan juga terkait dari saya yang ada di Batam ini juga yang kita usulkan sebenarnya pada dari yang ada lagu-lagu Melayu yang baik mainkan dengan juga pelakukan jiwa Terus bagaimana upaya apa yang dilakukan untuk mengenalkan tradisi ini pada raja atau pemuda? Yang ini kadang dari sekolah itu mereka yang meningkat dengan program P5. Jadi mereka meningkat sekolah 12 atau itu dari sekolah keluarga. Terus ada juga yang mau berkunjung langsung ke lembaga adat yang itu. Jadi besok ada berarti kita mana besok bertemu adat budaya termasuk simbol lain. Apakah masyarakat Kota Batam masih mempertahankan diri mereka? Masih dari itu. Dia kan untuk istilah jadi murni itu kan dalam setiap karena bahasa Melayu itu berdoa. Doa kebangsaan. Bisa juga kita menggunakan kenduri kebangsaan. Ya sebenarnya kalau kita cermati dengan peristiwa-peristiwa yang ada di sini ini tolak bala ya bisa juga tolak bala di sejarah itu kebangsaan rasa itu. Bagaimana cara masyarakat mensalurkan tradisi ini dengan kondisi ya kalau masyarakat itu ya itu masalah budaya atau adat itu dia ada beberapa macam tentang adat yang biasa saja terus ada yang beristiadatkan ada pada kalimat
Jadi dia ada tempat-tempat yang menggunakan adat budaya sendiri. Contohnya ada kuraja atau ada di dalam ikut itu dilakukan di dalam istana, kiriman dari tanah. Dalam adat dan saya itu sebenarnya adat ini aturan. Aturan pada masa-masa kerajaan misalnya. Sama juga kan dalam bahasa sekarang aturan maupun leader. Jadi masyarakat Melayu menggunakan adat pesisir sangat bersimbol. Jadi dalam bahasa sekitar itu ada sebenarnya. Jika begitu ada masyarakat adat sebenarnya itu kan nggak bisa digunakan karena dia sudah punya aturan sendiri. Tentunya bagaimana tradisi Kendiri memperkuat identitas masyarakat Melayu sebagai Muslim. Ya, Muslim itu jadi Melayu itu belum Islam karena sejarah tidak kan. Memang di dalam pencatatan sejarah ada yang bilang Ayu bilang kenapa orang Melayu itu dia mengikut ajaran tingkat awal ya apa hari itu tauhid. Nama saya Ibrahim kan Islam itu belum sempurna. Jadi video Nabi ini baru karena Rasulullah di tahun itu kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam kerajaan Melayu pemimpin itu pun disebut seorang sultan. Namanya itu Duli Paduka Bagi. Duli itu ada sebutin itu juga itu sandal khas baginda itu Rasulullah. Jadi kalau bila sudah dikawal sandal Rasulullah. Nah, identik dengan sandal ini kan alas untuk berjalan. Jadi dakwah dengan Rasulullah yang harus diputar oleh jadi memang tim apabila drama masuk pakailah Melayu itu belum ada, tapi dia menunjukkan pada sifat lain terutama awalan dia sengaja menunjukkan ini Yang terakhir, apa yang membuat Kenduri menjadi simbol penting dalam kebudayaan Melayu? bukan itu tadi baru permohonan dari kita sebagai hamba Allah yang kaya memohon pada kamu kita dimana sampai ini ya ada dia apapun itu kan Tuhan ucapan seorang hamba yang selalu cinta ini juga di sendirian kan kesultanan yang saya itu yang sesuai dengan apakah itu dia bahwa jadi abang bahwa itu berkembangan cahaya kebaikan dan akhlak itu disimpulkan pada kecogan. Cogan itu pertanda salah satu intinya kerajaan Melayu. Oke. Juga penyebaran Islam. Itu yang betul pada abad 13 itu kan diukur pada 1000 700 sampai ke 1909 ya. Ya mungkin karena
dituliskan dalam naskah sejarah itu bahwa ada seorang sultan itu disebutkan raja kecil besar bergelar Sultan Ahmad pertama kali menurut Islam pada tahun 1290 yang Islam itu acara ulama dari Aceh Sultan Aceh itu yang bergelar Malik Musa. Dulu dia bukan Aceh ya Pasai, Samudra Pasir. Kalau Aceh itu Sultan Aceh itu masih Samudra Pasir. Jadi yang perlu bisa atau kalau itu dalam melarang pelajaran apa kita tahu pada sejarah itu bahwa itu berasal dari Sriwijaya kami Sriwijaya ini menjadi nama pindah ke Temasek Sriwijaya terus menjadi lagi apa ya bandarnya itu di Mata sampai diserang oleh Portugis maka berganti nama Papua Surya di Pulau Niko Dampak Lantas itu urutan ini kita lihat pada silsilahnya itu dari siapa ya